Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kita semua. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian hadis-hadis akhlak, karena memang hadis-hadis tentang akhlak ini cukup luas. Apakah akhlak yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, terkait dengan hubungan manusia dengan sama manusia pun ada banyak. Bagaimana yang muda dengan yang tua, bagaimana anak kepada ibunya, bagaimana ibu kepada anaknya, atau orang tua pada anaknya, guru kepada muridnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini serpihan-serpihan tentang hadis yang memuat akhlak. Bagaimana sih sebenarnya kita berakhlak dengan sesama. Dalam konteks yang lebih kecil, tema malam ini saya hanya mengambil mendidik anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis terkait dengan mendidik anak ini, namun tidak mungkin disampaikan semuanya. Setidaknya kita akan diskusikan beberapa hadis yang sudah saya share di sini. Yang pertama basisnya ayat Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir jatuh miskin. Nah, membunuh ini dalam tradisi Arab waktu itu betul-betul membunuh secara fisik, seperti yang terjadi di era jahiliyah. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena dianggap hanya menjadi penghambat, membuat aib malu keluarga, karena tidak bisa diajak berperang, tidak bisa diajak yang lain-lain dan seterusnya. Tapi dalam perkembangannya mereka membunuh bukan semata-mata aspek itu, tetapi juga karena khawatir membebani kehidupan mereka. Karena harus, kalau orang sekarang itu harus beli susu, harus beli macam-macam untuk anaknya, sehingga jangan-jangan malah habis hanya untuk anaknya. Nah, ini kategori khasyata imlak. Tapi dalam perkembangannya, istilah membunuh itu bisa berubah menjadi membunuh karakternya. Dalam tradisi Jawa kita sering simak wis nduk rasa sekolah, wong yo paling-paling ngurusi bojo, paling-paling ya masak, mana macaan gitu ya, ngentekke biaya. Sehingga pelarangan anak perempuan untuk sekolah ini pun bagian dari membunuh karakter sebenarnya. Oleh karena itu ayat ini ditutup dengan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang memberi rizki mereka, anak-anak kalian itu. Juga kami pula yang memberi rizki kamu gitu. Oleh karena itu jangan sampai orang lain menjadi alasan untuk kemudian disingkirkan, khawatir rezekinya berbagi dengannya. Nah,
Mungkin kalau diperluas lagi ya sampai sekarang, kalau kita ini punya rezeki ya jangan khawatir kemudian harus berbagi, karena sebenarnya yang kita bagikan itu memang rezeki mereka hanya melalui jalan kita, tidak kemudian kita habiskan sendiri karena khawatir rezeki yang kita peroleh ini harus hilang dan istilahnya habis untuk orang lain. Maka orang seperti ini yang kita kenal dengan egois. Nah, ayat itu kalau kita perluas makna substansinya bisa ke sana. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis terkait dengan memperlakukan anak ini lebih spesifik, ya istilahnya bagian dari pendidikan, ya menerapkan ajaran kepada anak-anak. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, sami'tu An-Nu'man bin Bashir yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina abnaikum. Berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian, berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Dua kalimat ini sedikit berbeda. Auladikum dari kata walad, jamaknya aulad. Kemudian yang kedua abna dari kata ibn. Ada sedikit substansi yang berbeda. Sama-sama anak, hanya kalau aulad dari kata walad itu tekanannya pada yang dilahirkan. Ya. Jadi semacam kalau kita menyebut ya anak kandung lah. Kalau abna ini tidak mesti anak kandung. Sekalipun dalam penyebutan bin biasanya bukan waladu siapa tapi bin ya. Tapi kalau dalam kategori ini berbuat adillah di antara anak-anak kalian kandung maupun berbuat adillah di antara anak-anak yang bukan anak kandung kalian. Nah, misalnya begitu. Kemudian hadis yang lain, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, yakni Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah. Ajarilah mereka anak-anak kalian itu dengan sholat. Wahum abna sab'i sinin. Saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Berikan sanksi atas mereka. Wahum abna'u 'ashri sinin. Saat mereka berumur 10 tahun. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan saat umur 10 tahun ini pula lah pisahkan mereka dalam ranjangnya. Nah, di sini pendidikan terkait dengan bagaimana ada perbedaan laki perempuan. Begitu umur 10 tahun itu dituntunkan dalam Islam buatkan kamar sendiri. Bahkan ada yang lebih umum, tidak hanya laki perempuan, tapi ya sesama anak laki-laki pun ya sudah mulai dikamarkan gitu ya. Nah, sudah barang tentu ini akan susah kalau rumahnya saja menyatu antara kamar ibu, bapak, anak 5 jadi satu yang mangga kecil. Nah, ini menjadi tantangan buat mereka bagaimana mendidiknya menjadi lebih berat. Maka kamar ini bisa dimaknai ya harus ada pemisah di antara mereka ini supaya bagian dari pendidikan tadi bahwa mereka ini beda ya dari sisi jenis kelamin dan lain sebagainya. Baik, kemudian hadis yang lain masih sama dari Abdullah bin Amr bin As, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seseorang yang datang menemui Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, innali malan wa waladan. Sungguh aku punya harta, punya anak. Wa inna walidi yahtaj. Ini agak keliru nih. Yahtaj mali. Sementara
orang tuaku membutuhkan hartaku. Gimana ini caranya? Qala anta wa maluka liwalidika. Kamu, hartamu itu milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sungguh anak-anak kalian itu adalah hasil dari usaha terbaik kalian. Oleh karena itu, fakulu min kasbi auladikum, makanlah oleh kalian dari usaha anak-anak kalian itu. Ini untuk menunjukkan bahwa ya orang tua itu ada hak mendapatkan layanan dari anak-anak mereka. Jadi kalau ada orang tua ikut makan anaknya itu ya jangan dihitung. Ya, itu bagian dari hak mereka. Kemudian hadis lain, sami'tu Anas bin Malik yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian dan baguskan pendidikan atau adab mereka. Jadi ada juga tuntunan bagi orang tua itu untuk memberikan kemuliaan, jangan menghinakan, jangan merendahkan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu menjadi tugas orang tua tidak semata-mata ngajari, tapi memberikan respon yang berharga, memberikan penghargaan. Nah, itu pada anak. Sehingga suatu saat anak itu akan terdidik untuk bisa menghargai orang lain. Ya, kalau orang tuanya sendiri saja tidak memberikan penghargaan, mana mungkin dia nanti akan memberikan penghargaan pada orang lain. Wahsinu adabahum, dan baguskan etika atau adab mereka. Maka yang kata kuncinya itu di sini bukan masalah ilmu pengetahuannya, tapi lebih kepada membangun mentalitas anak. Orang tua itu punya pekerjaan, punya tanggung jawab membangun karakter, etika. Apalagi kita sudah menyerahkan untuk keilmuan itu sudah di sekolah. Walaupun di masa COVID ini orang tua lagi yang harus terjun, yang ngajari etikanya, yang ngajari ilmu pengetahuannya. Kemudian dari Abi Bakar As-Siddiq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhulul jannah sayyi'ul malakah. Tidak masuk surga orang yang buruk perangainya. Qalu ya Rasulullah alaysa ahbartana anna hadhil umma aktsarul umam mamlukina wa yatama. Ya Rasul, bukankah kau menceritakan umat ini yang paling banyak adalah umat yang mamlukin wa yatama, ya kelas budak dan kelas anak yatim. Anda tahu ini prediksi atau ramalan bahwa suatu saat masyarakat kita ini akan menjadi masyarakat budak dan masyarakat yang yatim, banyak mengandalkan orang lain. Oleh karena itu pesan Rasulullah, na'am, kata Rasulullah, ya. Maka fa'akrimuhum, hormatilah mereka, kakaromati auladikum, seperti kalian menghormati anak-anak kalian. Jadi memperlakukan budak, memperlakukan anak yatim sebagaimana memperlakukan anaknya sendiri. Wa at'imuhum mimma ta'kulun, berikan makan mereka sebagaimana yang kalian makan. Ya, jadi kita ini kan sering kalau memberi makan orang, terutama orang jalanan, apalagi orang minta, itu kelasnya lebih rendah dari yang kita makan. Tapi kalau tuntunan Nabi ini ya yang kalian makan gitu. Jadi jangan yang sudah dibuang, jangan yang sudah disingkirkan, apalagi kita sendiri enggan gitu ya memakannya. Kemudian dari Sabrah rafa'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimarfu'kan kepada Nabi, qala idza balagha auladakum sab'a sinin,
jika anakmu telah mencapai umur 7 tahun, fafarriqu baina farshihim, pisahkan mereka dari ranjangnya. Kalau tadi 10 tahun, kalau di sini malah di umur 7 tahun. Wa idza balagu 10 sinin, jika mencapai 10 tahun, fadribuhum 'ala shalah, berikan sanksi mereka untuk melaksanakan sholatnya. Artinya kalau sholat disarankan, tidak dilaksanakan, berikan sanksi. Sekalipun ini kalau dibaca ada yang memaknai langsung fadribu, pukul gitu. Nah, kalau pukul ini ada anak yang dipukul tidak merasa terpukul tapi malah terusir gitu ya. Nah, maka yang bagus dimaknai secara substansi adalah membuat mereka patuh. Sanksi ini ya sifatnya mendidik lah, diberi sanksi. Kalau anak itu berangkat kemana tidak ada uang saku merasa terpukul, maka tidak usah diberi uang saku, maka itu adalah pukulan buat mereka. Nah, kalau saya memaknainya demikian. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna auladakum habatullahi lakum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu pemberian Allah. Yahibu liman yasha inasa wa yahibu liman yasha adzukur. Allah pula lah yang memberikan kehendaknya mau laki mau perempuan. Perempuankah itu kehendak Allah, laki juga kehendak Allah. Fahum wa amwaluhum lakum. Maka mereka dan harta mereka adalah milik kalian. Ya. Jadi kalau kalian membutuhkan mereka, idza tajatum ilaiha, kalau kamu membutuhkan, ya maka sebenarnya mereka dan harta mereka adalah milik kalian juga. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu baina auladikum fil atiyah. Rasulullah pernah mengajarkan, lalu Ibnu Abbas ini dalam Sunan Al-Bayhaqi, bertindak adillah, samalah dalam memperlakukan anak-anak kalian dalam pemberian. Tetapi falau kuntu mufaddolan ahadan, kalau aku mau memberikan lebih seseorang di antara anak-anak, itu lafaddol, aku berikan lebih untuk perempuannya. An Anas radhiyallahu an qala, mun Yahudiyun yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarido fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi. Ada seorang anak Yahudi, gulam bisa dimaknai anak laki-laki yang masih kecil, lahir dari keluarga Yahudi gitu, atau juga bisa dimaknai gulam di sini anak pungut, budak, yang dikelola oleh seorang Yahudi. Nah, anak ini sering membantu Nabi SAW. Suatu saat sakit marid. Lalu Nabi pun datang berkunjung, ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi, lalu duduk di sisi kepalanya. Faqala lahu, lalu Rasulullah berkata kepada anak ini, aslim, masuk Islamlah kamu. Jadi disarankan, didakwai oleh Nabi, mlebu Islam wae. Lalu anak ini fanadhara ila abihi, anak ini pun melihat pada bapaknya. Nah, ini kan bapak, bisa bapak kandung, bisa bapak. Kalau di sini kesannya ya bapak apa namanya? Bukan bapak kandung, tapi bapak ini. Wa huwa indahu, yang waktu itu juga ada di sisinya, dan dia adalah seorang Yahudi. Itu artinya Nabi ketika ada orang sakit dari kalangan Yahudi, yo datang ke sana, menjenguk di rumahnya. Ya. Tetapi pada saat yang sama Nabi karena akrab dengan anak-anak Yahudi ini,
dan anak Yahudi ini sering membantu Nabi, ya Nabi manfaatkan untuk mengajak dia menjadi seorang muslim. Faqala lahu, ternyata bapaknya mendukung walaupun dia orang Yahudi. Faqala lahu ati Abul Qasim, istaati saja, manut sama Nabi Muhammad. Abul Qasim kalau begini. Fa aslama fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Maka Nabi pun keluar dari rumah itu dan mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Kemudian Bapak Ibu, wah ternyata sudah habis hadis-hadis tadi yang sudah kita bacakan, kita sampaikan. Ini adalah serpian kecil bagaimana sebenarnya mengelola, mendidik, merawat anak, apakah anak sendiri maupun anak pungut atau anak yang lain. Karena merekalah yang menjadi kader kelak, menjadi generasi yang akan menjadi penerus gitu. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan hal yang terbaik, yang itu nanti juga akan berdampak kepada anak itu baik juga. Nah, saya kira itu Bapak Ibu rahimakumullah hantaran saya untuk dialog ngaji pada malam hari ini. Monggo.